warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Lusespika dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi, dengan nomor BP 24101152610195. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan apa itu pengertian dari data. Nah, pengertian dari data sendiri yaitu sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lain-lain. Nah, data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan pengamatan yang berdasarkan sumber-sumber tertentu. Nah, adapun pengertian lain dari data yaitu suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari suatu objek ataupun kejadian. Nah, menurut salah satu ahli yaitu Arikunto Suarsini, pengertian data menurut beliau adalah serangkaian fakta dan juga angka yang bisa digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun suatu informasi. Nah, apa sih contoh data? Nah, contoh data sendiri yang pertama misalnya yaitu kecelakaan di jalan raya, naiknya harga bahan bakar, naiknya harga sayuran dan buah-buahan di suatu pasar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu manfaat data. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data membantu dalam pengambilan keputusan yang didasari oleh fakta, bukan oleh asumsi. Nah, misalnya di dalam bisnis, data penjualan membantu menentukan produk apa sih yang diminati oleh konsumen. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan menganalisis data operasional, perusahaan bisa mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengoptimalkan proses kerja. Nah, yang ketiga yaitu perencanaan masa depan. Data historis membantu memprediksi tren dan merencanakan strategi jangka panjang seperti memperkirakan permintaan pasar. Selanjutnya, yang keempat yaitu fungsi data. Nah, fungsi data yang pertama yaitu mendukung penelitian dan pengembangan. Mengapa? Karena dalam bidang akademis maupun industri, data menjadi dasar dalam melakukan riset, menguji hipotesis, dan mengembangkan solusi baru. Selanjutnya, pencatatan dan dokumentasi. Data berfungsi sebagai catatan penting yang mendokumentasikan kejadian, transaksi, dan aktivitas tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis data dan contohnya. Yang pertama yaitu berdasarkan cara mendapatkannya. Berdasarkan cara mendapatkannya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer. Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang sebelumnya telah diteliti oleh suatu organisasi ataupun perorangan. Misalnya, data dari hasil survei, data hasil dari wawancara, dan hasil dari kuesioner. Nah, yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang bisa kita dapatkan dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut artinya di dalam data sekunder seseorang tidak perlu mengumpulkan data secara langsung dari objek yang ingin diteliti. Biasanya, jenis data yang satu ini didapat dan diperoleh dari penelitian sebelumnya yang sudah ada, baik itu dalam berupa grafik, tabel, ataupun diagram. Contohnya yaitu data penyakit tertentu ataupun data mengenai sensus penduduk dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, berdasarkan sumber. Nah, berdasarkan sumber, data dibagi menjadi dua, yaitu data eksternal dan data internal. Nah, data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi maupun tempat di mana penelitian itu dilakukan. Biasanya, jenis data ini digunakan sebagai pembanding dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Misalnya saja data kependudukan, data penjualan produk, perusahaan, dan data jumlah siswa dari sekolah lain. Selanjutnya, yang kedua yaitu data internal. Data internal adalah data yang bisa diperoleh secara langsung dari suatu organisasi atau tempat yang berlangsungnya penelitian tersebut. Misalnya saja data karyawan dari sebuah perusahaan
data mengenai kepuasan pelanggan dari suatu perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya, yang nomor 3 yaitu berdasarkan waktu pengambilan. Yang pertama yaitu data cross-section. Apa sih itu? Nah, jenis data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu tertentu atau dalam periode waktu yang sangat singkat. Data ini menggambarkan keadaan atau karakteristik berbagai variabel pada momen tertentu, tanpa memperhatikan perkembangan ataupun perubahan variabel tersebut dari waktu ke waktu. Nah, contohnya yaitu yang pertama, data pendapatan rumah tangga di suatu kota pada bulan Maret 2025. Yang kedua, hasil survei kepuasan pelanggan sebuah perusahaan pada satu hari tertentu. Yang ketiga contohnya adalah data jumlah siswa yang lulus ujian nasional di berbagai sekolah dalam satu tahun ajaran tertentu. Nah, yang kedua yaitu data time series. Apa sih data time series? Nah, data time series adalah jenis data yang dikumpulkan dan dicatat dalam kurun waktu tertentu secara berurutan. Data ini menunjukkan bagaimana sih suatu variabel berubah dari waktu ke waktu. Biasanya interval yang digunakan yaitu tetap seperti harian, bulanan, tahunan, ataupun mingguan. Nah, contohnya yang pertama adalah data harga emas harian dalam satu tahun. Yang kedua, jumlah penjualan mobil di suatu perusahaan setiap bulan selama 5 tahun. Yang ketiga, tingkat inflasi tahunan di Indonesia selama 1 dekade. Yang keempat, data jumlah pengunjung sebuah situs web setiap hari selama 1 bulan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat dibagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang didapatkan dengan melakukan sebuah survei, sehingga akan memperoleh jawaban yang berupa angka-angka. Data tersebut lebih bersifat objektif. Maka dari itu, ketika kamu melihat data atau membaca data tersebut, maka tidak akan mengartikan dengan berbeda. Contohnya saja, Lala berumur 30 tahun, tinggi Alwi 168 cm, suhu badan Tina adalah 36 derajat Celcius. Yang kedua yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah sebuah data yang tidak berupa angka. Biasanya data tersebut dibuat dengan menggunakan simbol, gambar, ataupun verbal lainnya. Sehingga ketika orang melihat atau membaca, bisa menyebabkan adanya penafsiran yang berbeda. Nah, misalnya saja kualitas pelayanan suatu rumah sakit ataupun kuesioner mengenai kepuasan pelanggan. Sekian penjelasan saya tentang materi pengertian data dan jenis-jenis data. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.